Halo, jumpa lagi dengan saya, Om Dosen. Judul di volume 4 ini yaitu masih tentang grafologi, yaitu langkah interpretasi tanda tangan dan tulisan. Jadi ketika kita mau menginterpretasikan, mengartikan tanda tangan ataupun tulisan, itu ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Secara umum ada 3 langkah untuk memperhatikan tulisan dan tanda tangan tersebut. Kita bisa melihatnya, tapi ini harus dengan latihan, gitu ya. Nggak bisa langsung menginterpretasikan, gitu ya. Kalau kita lihat bahwa ada 3 hal yang masih diperhatikan. Satu, ambient readingnya, yaitu bagaimana kita menemukan suasana tulisan tersebut, gitu ya. Kalau kita perhatikan suasana tulisan ini ya, misalnya kan ada orang yang tulisannya besar gitu ya, ada yang kecil. Ini kan kecil banget ya tulisannya kecil, tapi dia konsisten gitu ya ambiennya. Nah, ini kita lihat secara ambiennya seolah-olah seperti tertekan gitu ya, karena dia kecil gitu ya. Oke, ya itu ambien. Nah, sepertinya ambien itu biasanya berupa kata sifat gitu ya, seperti kuat, lemah, cermat, kurang teliti. Dan misalnya tapi juga tergantung dari posisi kepribadian analisnya. Bagaimana analis memandang hal tersebut, gitu ya. Untuk menentukan ambien, perhatikan tipe tanda tangan ya. Jadi kalau tipe tanda tangan ya nanti kita pelajari ya. Ada tipe tanda tangan yang statis, gitu ya. Tipe tanda tangan statis itu artinya kalau ini agak dinamis ya. Kalau statis tuh dia nggak berubah-ubah gitu ya. Ada yang repetitif. Ini kan repetitif nih. Ini dua hal ini repetitif ya. Terus kenapa dia repetitifnya di tengah gitu ya. Terus kemudian ada juga yang tipenya dinamis ya. Ini kita lihat yang dinamis mana. Yang dinamis ini repetitif, ini repetitif, ini repetitif. Ya, dinamisnya mana ya? Ini kali ya, ini dinamisnya gitu ya. Dan juga tekanan tanda tangan. Nah, tekanan tanda tangan yang seperti kita pelajari sebelumnya, kita bisa melihat tekanan tanda tangannya itu di belakang kertasnya ya. Nah, kertasnya itu nonjol apa enggak gitu ya, tekanannya gitu ya. Mas Candi bisa ngerti ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang filter reading gitu ya. Artinya sifat-sifat atau simbol-simbol apa saja yang membentuk suasana tersebut. Misalnya tipologi tulisannya, misalnya angularnya, spasinya, kemudian antar baris, baik margin kiri maupun kanan. Ini ya, kita lihat sifat-sifat atau simbol apa yang membentuk suasana tersebut ya. Misalnya angular, misalnya spasi atau antar baris. Kita lihat nih antar barisnya. Oke, nggak kelihatan tadi ya. Antar barisnya konsisten nggak? Ini dengan ini konsisten ya. Ini konsisten. Kalau Anda perhatikan, ketika memulai suatu tulisan ya, dari sini, dari kiri ke kanan ya, dari ke kiri ke kanan, itu spasinya selalu, untuk spasi keduanya selalu lebar gitu ya. Coba. Oke, ini awal tulisan juga, yang kedua, kemudian spasinya lebar. Kalau Anda diperhatikan, kita perhatikan sama-sama ya.
spasi pertama lebar, spasi kedua agak lebar, spasi ketiga agak menyempit dikit ya. Begitu juga dengan yang kedua, spasi pertama lebar, agak menyempit, dan agak menyempit dikit gitu ya. Kemudian kita perhatikan kalau misalnya rata kanannya, rata kanannya cenderung membuat dia ke kanan gini ya, kan? Cenderung ke kanan, nggak rata gitu ya. Karena ada, nanti kita presentasikan apa artinya itu menurut hasil riset ya, bukan menurut kata orang-orang gitu ya. Saya menyampaikan. Ada yang baris kanannya itu sejajar, ada yang baris kanannya itu ke kanan, ada yang baris kanannya itu ke kiri. Itu ada artinya sendiri, itu mempunyai arti sendiri gitu ya. Oke. Kemudian hal yang ketiga, fokus reading itu. Kita memperhatikan huruf-huruf yang tipologi anggularnya, misalnya huruf M, huruf W, huruf U gitu ya. Kita lihat anggular itu dia tajam apa enggak gitu ya. Nah, itu ada artinya sendiri, nanti di volume berikutnya saya akan jelaskan. Oke, kuliah saat ini segitu aja, bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika interpretasi tanda tangan, yaitu pertama ambiennya secara keseluruhan gini ya, ambiennya secara keseluruhan, terus kemudian filter readingnya, simbol-simbolnya, dia kuat atau lemah, margin kiri, margin kanan ya. Terus kemudian fokus reading, kita fokus pada konsistensi atau sudut-sudut dari huruf M, W, dan U. Oke, begitu saja untuk volume 4 kuliah dari Om Dosen. Untuk di Instagram, klik love jika suka, dan jangan lupa subscribe channel Om Dosen yang ada di YouTube. Salam dari Om Dosen.